Selamat pagi Mas Hanafi. Selamat pagi Mas Hanafi. Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Berjuang di jalan Tuhan. Makin ke depan perubahannya makin cepat. Ya, makin cepat dan mempengaruhi perubahan perilaku siswa di dalam menyerap dan menggunakan informasi Mas Hanafi. Ya, harapan kita memang Bapak dan Ibu guru mau gitu untuk mengupdate dirinya, baik pengetahuan, keterampilan mengajarnya, dan juga pendekatan kepada siswanya, karena memang siswa pada saat beliau pertama kali dulu mengajar hingga saat ini akan mengalami perubahan perilaku yang demikian cepat, Mas. Kalau tidak, maka Bapak dan Ibu guru akan kesulitan untuk mengarahkan, membimbing, sampai mendidik siswa-siswa itu menuju target kompetensi yang ingin dicapai, gitu Mas. Ya, di sisi lain ada yang beranggapan bahwa teknologi kalau bukan pendidikan ada sisi negatif dan positifnya itu. Sisi negatifnya siswa itu kecenderungan gitu. Seperti apa namanya kecanduan gitu. Dan sisi baiknya sisi positifnya itu kan teknologi membuat anak itu lebih cepat mengerjakan dan sesuatunya itu lebih mudah gitu dibanding yang tidak menggunakan teknologi. Teknologi itu diciptakan kan untuk memudahkan sesuatu yang sulit. Jadi dengan menggunakan teknologi, sesuatu yang sulit menjadi jauh lebih mudah. Dengan menggunakan teknologi, sesuatu yang menakutkan menjadi menyenangkan. Gitu. Bahkan nenek-nenek pun bisa main games kan, gitu. Nah, bagaimana kemudian teknologi itu semestinya kita gunakan sebagai media dan sumber belajar bagi siswa secara menyenangkan dan memudahkan, gitu Mas. Nah, belum masuk ya. Sekarang yang dituntut itu teknologi pendidikan itu yang utama sekarang adalah siswanya ataukah pelaku pendidiknya? Yang dua-duanya Mas, dua-duanya. Jadi dua-duanya. Jadi Bapak dan Ibu gurunya harus menguasai perkembangan teknologi. Siswanya jauh lebih cepat karena siswanya dapat informasi, dapat referensi dari siswa-siswa lain dan dari peer group-nya. Itu yang patut dipahami. Kalau Bapak Ibu gurunya mohon maaf ketinggalan atau mungkin tidak punya enggan untuk melakukan pembelajaran dalam bidang TIK, maka yang terjadi anak-anak kita karakternya dibangun dari teknologi yang sama sekali tidak kita bimbing gitu Mas. Kasihan hasilnya. Karena teknologi itu tidak cuma alat, tapi juga sampai pada penetration value, menanamkan nilai. Contoh sederhana, banyak sekali perilaku-perilaku antisosial yang diilhami oleh atau diinspirasi oleh teknologi tadi. Gitu Mas.
Ya, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Kemarin saya memberikan materi pengayaan belajar menggunakan media TIK kepada kepala sekolah dan penyelenggara media sumber belajar, penyelenggara sumber belajar. Saya coba flashback kepada beliau-beliau bahwa pada tataran kognitif mereka itu kan masih, terutama yang masih SD, maksud saya usia 7 sampai 12 tahun, dia masih di operasional konkret. Saya coba cek, tanyakan kepada beliau apa maksudnya begitu. Sebagian memang sudah bisa menjawab. Nah, seorang guru patut sebenarnya mengenali tingkat perkembangan akal anak. Bahkan Rasulullah pun kan mengatakan kuliman nas ala qadri ukulihim. Kalau kamu berbicara itu sesuailah dengan sesuai dengan usia perkembangan akal orang yang kamu ajak bicara gitu ya. Jadi guru mesti paham kalau anak-anak seusia itu di dalam proses anak SD maksud saya 7 sampai 12 tahun pembelajarannya masih harus dikenalkan dengan abstrak, mohon maaf dengan konkret, maka guru perlu memberikan contoh-contoh konkret dalam pembelajarannya. Kalau cuma diberi rumus, konsep, dan teori, mereka mungkin hafal rumusnya, tetapi yang terjadi, mereka tidak bisa mengimplementasikannya, Mas Hanafi. Contoh, 1000 dibagi 25 dibagi 4 sama dengan 10 ya, Mas? 1000 dibagi 25 dibagi 4 sama dengan 10? Ya. Loh, iya apa iya? Enggak gampang, 25 kali 4 itu kan 100, jadi sisanya kan 10. Panjenengan tak akali doa gitu kan ya. Nah, nah itu anak-anak tahu kalau ngitung pakai hitungan biasa, dia tahu Mas. Tetapi bagaimana ketika dia masuk soal cerita? Ayah punya 1000 permen dibagikan kepada 25 temanmu, kemudian oleh temanmu 25 tadi dibagi 4 kepada teman-temannya. Berapa tiap anak dapat? Tidak banyak anak yang paham karena itu bahasanya bahasa konsep. Guru harus sabar menjelaskan secara konkret itu begini loh anakku. Ini begini sehingga anak paham konkretnya begitu. Anak-anak SD terutama yang di rumah nggak bisa dibilang bahwa rumah ini harus bersih, nggak bisa. Ayo, ayah pegang sulak, kamu yang pegang sapu. Ayah nyulai, kamu nyapu. Harus ada contoh konkret karena di usia itu memang tahap perkembangan kognitifnya masih konkret. Butuh contoh konkret. Makanya kalau anak diajari jujur, anak diajari tidak bohong, ayah ibunya bohong, gurunya bohong, dia mengatakan, ya ini nggak bagus buat saya, ayah dan ibu bohong. Apa untungnya jujur bagi saya? Dia butuh contoh konkret. Bahkan dalam pelajaran agama, bimbinglah, didiklah anakmu sebelum usia 7 tahun untuk sholat. Maksudnya supaya dia terbiasa dengan kebiasaan sholat sebelum masuk sekolah SD, supaya itu menjadi kebutuhan dasar. Kemudian di 10 tahun dikenalkan dengan konsekuensi logis pelanggaran hukum. Karena di usia itu anak paham kok kalau saya tidak melakukan ini, saya pasti dijauhkan teman saya. Nah ini konsep perkembangan psikologis yang luar biasa yang sudah ditanamkan oleh agama. Tapi kan seringkali kita nggak pernah. Saya kemarin mengadakan penelitian di salah satu SMP, anak-anak SMP kelas bangun paginya jam 9, paling banyak. Yang bangun jam 4 pagi cuma 4 orang anak dari 31 anak. Berarti kan ada subuh yang hilang, Mas. Nah, ketika kita tanya, memang sejak kecil nggak dibiasakan. Bagaimana membentuk karakter religi, bagaimana membentuk karakter spiritualitas, kalau, ya kan, itu tidak dibiasakan. Mestinya pembiasaan itu sebelum usia 7 tahun. Ketika 7 tahun dia sudah menginternal. Ketika dia bergabung di teman-temannya, dia bilang, ini waktunya sholat, aku nggak mau main. Mau sholat maghrib, aku bubar sepak bola. Aku bubar main games, aku bubar main. Begitu dia punya kontrol diri. Nah, pembiasaan ini contoh konkret, butuh contoh konkret. Kalau kita mau memerintahkan sesuatu, weneono, contoh, ingarsosum, tulodo. Di depan kasih contoh. Ini maksudnya, karena memang perkembangan usia anak, kognitifnya seperti itu. Di sisi lain, ada perkembangan psikososial. Di psikososial itu ada namanya competence versus inferiority, saya bilang. Saya latih kayak tanya kepada kepala sekolahnya, apa sih maksudnya?
apa sih ini terjadi di sekolah Anda enggak gitu ya kan? Terus dia bilang, iya Pak Ari. Jadi banyak anak-anak itu yang sebenarnya punya kompetensi, tapi giliran suruh maju takut katanya. Takut sama gurunya. Nah takut sama gurunya, kenapa takut sama gurunya? Apa gurunya medeni? Enggak Pak Ari. Karena dia takut, karena dia tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapat, dan dia kalau salah dimarahi oleh orang tuanya di rumah. Inilah yang menyebabkan sebenarnya setiap anak punya potensi dan memiliki kompetensi menjadi rendah diri lantaran di rumah dijatuhkan sama orang tuanya. Ya kan? Ini membentuk watak dan karakter bangsa yang tidak percaya diri, tidak percaya pada dirinya, pakai baju mereknya luar negeri. Yang menarik itu ada sebuah contoh, baju itu diberi nama Abdul Latif, dibuat di Pasar Turi Emperan, Mas. Dijual dengan harga 30.000 gak payu, Mas. Kemudian saya bilang, karena saya orang marketing, saya bilang, tarik itu semua, baju itu diproduksi dari Lamongan, tarik itu semua, ganti dengan merek lain. Abdul Latifu, made in LA. Kan gak ada yang bohong kan? LA kan persepsinya Los Angeles. Ditaruh di mana? Plaza, digerai-gerai, laku dijual 150.000. Artinya apa? Kita masih luar negeri minded, tidak bangga dengan merek kita gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi yang monopol, kawinan kita ditolong luar negeri, balik masuk sini lagi, jual dengan harga mahal gitu ya kan? Ya, jadi ini yang terjadi. Makanya tidak punya rasa percaya diri, mestinya harus percaya diri. Nah, itu dasar dari tingkat awal itu sudah dilakukan oleh para orang tua, dan masyarakat kita tidak percaya dengan dirinya sendiri gitu. Nah, oke, kalau kita bicara dengan materi yang awal terutamanya SD-nya, kemarin yang sudah dipatenkan oleh kita ke media, ada 7 pelajaran kalau tidak salah. Iya. Apa itu sudah mencerminkan bahwa itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Harapan saya mudah-mudahan keputusan apapun dalam kurikulum itu kan treatment untuk mengkondisikan siswa tercapainya tujuan pendidikan nasional. Mudah-mudahan sudah, Mas. Artinya begini, bahwa itu betul-betul hasil dari sebuah riset yang mewakilkan itu. Sehingga anak ketika lulus, maka sesuai dengan undang-undang yang dimaksud. Mereka memiliki kecerdasan, memiliki akhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan. Harapannya seperti itu. Harapannya, karena saya tidak terlibat dalam penelitiannya gitu. Ada yang bilang begini, masih kebanyakan, karena SD itu masih sifatnya banyak yang bermain kan. Karena kalau anak itu dikurangi mainnya, ya nanti pada saat besarnya mereka ya sering main, jadi tidak fokus dengan apa yang mereka lakukan, malah banyak yang main yang nikah-nikah. Ya, jadi makanya kemudian setelah ketemunya kurikulum kan ada pendekatan approach kepada siswa, masuk silabus, RPP, terus perilaku guru, kompetensi dasar dan lain sebagainya. Harusnya dapat diterjemahkan dengan itu, seberat apapun materi itu kalau dibawakan dengan cara bermain kepada siswa, siswa bisa memahami dengan baik. Kemarin saya 4 jam bermain-main aja dengan guru untuk materi yang berat, dan beliau sampai sekarang responnya luar biasa di di jejaring sosial saya gitu. Jadi artinya memang kalau memang itu sudah paten, dan dalam artian memang itu kebutuhan belajar siswa, tinggal bagaimana men-treatment para guru untuk memiliki keterampilan mengajar yang membuat siswa satu merasa mudah, yang kedua senang gitu. Nah ini tugasnya Mas Anasi untuk melakukan itu.